Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sulianti, NIM 18.001.1720. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul buku Pemikiran Teologi Islam Modern, karya Profesor Dr. Haji Rizkan Rusli, penerbit Prenada Media Group. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari buku saya. Yang pertama yaitu pemikiran Al-Afghani dalam bidang keagamaan. Dalam pandangan Al-Afghani, di antara sebab-sebab kemunduran umat Islam adalah karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar lagi asing bagi Islam. Sebagai contoh, paham kodo dan kodar telah dirusak dan dirubah menjadi fatalisme yang membawa umat Islam kepada keadaan statis. Demikian juga semangat ijtihad untuk mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis mulai melemah. Keadaan itu diperburuk lagi oleh fanatisme keagamaan umat semakin menipis dan merenggangnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Beberapa penyebab kemunduran umat Islam di atas akan dibahas dari perspektif keagamaan di bawah ini. Yang pertama yaitu masalah kodo dan kodar tentang kepercayaan. Ya, selanjutnya yaitu masalah taklid dan pintu ijtihad terbuka. Dan selanjutnya yaitu pemikiran menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh ini sendiri, yaitu sebagai salah satu pemikir dan pemimpin penting dari pembaruan dalam Islam, pendapat Muhammad Abduh tentang Jabariyah dan Qadariyah ini penting untuk diketahui. Apakah ia mempunyai paham Jabariyah sehingga manusia dalam pendapatnya bersifat pasif dan menunggu takdir saja, ataukah ia mempunyai paham Qadariyah sehingga manusia menurut keyakinannya bersifat dinamis dan aktif dalam hidup di dunia ini? Menurut Muhammad Abduh ini sendiri, dijelaskannya ketika ia menyebut bahwa dalam melaksanakan perbuatannya, baik fisik maupun pikiran, manusia menggunakan kemampuan dan daya yang diciptakan dalam dirinya. Karena manusia menurut hukum alam atau sunnah Allah mempunyai kebebasan dalam kemauan dan daya untuk mewujudkan kemauan itu sendiri. Paham perbuatan yang dipaksakan atas manusia atau Jabariyah tidak sejalan dengan pandangan hidup Muhammad Abduh. Manusia menurut Muhammad Abduh adalah semata-mata ia mempunyai kemampuan berpikir dan kebebasan dalam memilih. Oleh karena itu, dalam pemberian wujud bagi manusia tidak termasuk paksaan berbuat. Menurut pemikiran Muhammad Rashid Ridho, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurutnya, akal berperan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan muamalat atau kehidupan kemasyarakatan, atau hal-hal yang bersifat duniawi. Adapun dalam bidang ibadah, akal tidak mampu untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, objek ijtihad menurutnya hanyalah dalam bidang kemasyarakatan, bukan dalam bidang ibadah. Pendapatnya yang menyebutkan bahwa akal berperan untuk mengetahui persoalan-persoalan muamalat, bukan terhadap persoalan-persoalan ibadah, berimplikasi terhadap fungsi wahyu lebih banyak berfungsi sebagai informasi daripada konfirmasi. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa wahyu berfungsi untuk memberikan informasi tentang segala pengetahuan secara garis besar, sedangkan akal berfungsi dalam memberikan perincian terhadap apa-apa yang telah diinformasikan oleh wahyu. Dengan demikian, wahyu baginya adalah sumber informasi yang utama terhadap pengetahuan tentang Tuhan, dan akal berfungsi sebagai konfirmasi terhadap wahyu tersebut. Pemikiran teologi menurut Muhammad Natsir. Setelah menelaah sosok tokoh Natsir dan situasi zaman yang mengitarinya, serta mengemukakan secara ringkas dasar pemikiran di dalam kajian dan pembahasannya tentang Islam, pada bab ini secara khusus dikemukakan pemikiran kalamnya, yang sudah tentu tidak terlepas dari kerangka dasar tersebut. Seperti telah dikemukakan bahwa masalah yang dipaparkan dan analisis dalam pemikirannya adalah
akal, dan wahyu, serta fungsi-fungsinya, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, konsep iman dan masalah khilafah atau imamah. Dan selanjutnya itu pemikiran teologi menurut Harun Nasution. Menurut Harun Nasution ini, untuk membuktikan dan lebih mengetahui bagaimana pengembangan pemikiran Harun Nasution dari pemikiran sentralnya atau Islam rasional, penulis meruraikan beberapa aspek menonjol dari pemikiran itu, yakni aspek teologi sebagai berikut. Pemikiran Harun Nasution tentang teologi ini merupakan salah satu aspek terpenting dari pemikiran Islam rasionalnya. Buku Harun yang banyak mengupas tentang teologi adalah Teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa, dan perbandingan. Bagi Harun, salah satu aspek terpenting dari Islam adalah teologi. Hal itu terbukti dalam rentang sejarah umat Islam. Teologi pernah disebut sebagai pengetahuan paling tinggi dan otoritatif. Artinya semua hasil penelitian rasional harus sesuai dengan teologi. Bahkan aktivitas yang khas dalam sejarah pemikiran Islam saat itu adalah teologi yang secara teoretik mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu, secara umum menurut Harun Nasution, dalam Islam terdapat dua corak teologi, yakni teologi rasional dan teologi tradisional. Teologi rasional lebih cocok dengan orang yang bersifat rasional dalam pemikirannya, sedangkan teologi tradisional lebih cocok atau sesuai dengan seseorang yang bersifat lebih tradisional. Orang yang milih salah satu dari corak teologi itu tidaklah menyebabkan dia menjadi keluar dari Islam. Ciri menonjol perbedaan kedua teologi ini terletak pada titik tekan masing-masing. Teologi rasional sangat mementingkan perubahan pemahaman dan hanya terikat pada substansi ayat dan hadis. Adapun teologi tradisional juga mementingkan pemahaman tapi lebih terikat pada teks Al-Quran dan hadis serta tradisi masa lalu. Terlepas dari itu, seperti umumnya ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam, teologi Islam sebagai suatu disiplin ilmu belum dikenal di zaman Nabi. Perkataan teologi yang dalam bahasa Arab disebut ilmu kalam belum muncul waktu itu. Meskipun demikian, cikal bakal dalam yang dapat mengarah kepada lahirnya teologi Islam di kemudian hari telah ada pada ajaran dasar Islam sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran teologi dalam buku Profesor Dr. Haji Rislan Rusli MA ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.